Pak Magdir Ismail, bagaimana pengalaman Anda dalam JC ini? Katanya bahkan ada klien Anda sudah ngaku jadi JC, justice kolaborator, sudah dibuka semua borok orang, malah hukumannya diperberat. Gimana, bisa ceritakan? Ya, memang ada satu perkara terakhir yang kami tangani di Kejaksaan Agung. Klien kami ini sudah membuka segala hal yang dia ketahui ketika dalam proses penyidikan. Benar. Meskipun pada awalnya di dalam perkara dia sendiri, dia belum menyebut nama orang. Di perkara dia tidak disebut nama? Di perkara ketika dia diperiksa sebagai tersangka. Akan tetapi ketika dia mulai diperiksa sebagai saksi dalam perkara orang lain, dia menyebut sejumlah nama yang menerima uang, atau yang dia katakan diberi uang melalui teman-temannya. Nah, di dalam persidangan dia kemukakan semuanya ketika dia bersaksi dalam perkara orang lain, dan begitu juga ketika dia diperiksa sebagai terdakwa. Jadi kalau kita mau lihat, begitu banyak kemudian ada beberapa orang yang sebenarnya menjadi tersangka sekarang dan sudah ditahan oleh pihak kejaksaan karena klien kami ini yang membuka nama mereka. Dialah pahlawan. Ya, dalam arti ketika membuka nama. Oke. Itu loh. Terus nasibnya gimana? Nasibnya yaitu tadi oleh jaksa penuntut umum ketika dituntut, dia dituntut dengan hukuman 6 tahun. 6 tahun. Tapi ketika dihukum, dia dapat double digit. Malah double hukumannya. Artinya hakim tidak setuju dia sebagai JC. Kata hakim, salah satu pertimbangannya adalah karena dia dianggap sebagai orang yang berperan untuk menutup perkara ini. Nah, menutup sebelum. Atau pelaku utama? Bukan. Dia bukan pelaku utama terhadap kegiatan pokok. Tetapi dia membantu temannya ketika mereka, kalau dalam istilah kami sih dimintain uang, dia serahkanlah melalui orang lain uang itu. Dia semacam pengepul dan juga kemudian dia jadi kurir. Dan dalam jumlah besar lagi? Dalam jumlah besar lagi. Dan banyak orang lagi yang menerima? Banyak orang yang bahkan banyak pejabat yang terlibat? Ada. Jadi oleh hakim itu dipakai sebagai alasan? Sebagai alasan, inilah yang memberatkan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang tinggi. Jadi? Karena begini, kan selalu di dalam putusan pengadilan, salah satu alasan orang dihukum dengan hukuman berat itu karena tidak membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tidak membantu program pemerintah. Ini apakah dengan dia buka semuanya terang benderang, bukankah itu membantu? Ya, kalau menurut kami sih begitu, Bung Hotman. Tetapi ini kan hakim berpendapat lain. Karena memang itu hakim kan yang bisa memutuskan apapun gitu loh. Jadi dengan pengalaman saudara itu, sudah jadi seolah-olah jadi pahlawan membuka borok, malah dihukum double, masih perlu nggak memberikan nasihat kepada klien untuk jadi JC atau tidak? Saya kira karena risikonya pada akhirnya hakim yang menentukan. Saya kira kewajiban kita tetap mesti melakukan hal seperti itu. Tetapi kita juga harus terangkan kepada klien kita bahwa kemungkinan ini tidak disetujui itu hal yang biasa. Tapi kan kita harus sebagai pengacara yang sudah terima honor harus benar-benar kasih dia realita bahwa resiko Anda sangat besar. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat dari perkara yang kami tangani ini, keluarga pasti dihujat, kemudian dia juga ditakut-takuti. Jadi pada awalnya bagaimana dia tidak berani menyebut nama, karena dia merasa terancam. Benar. Tetapi setelah penyidik meyakinkan bahwa dia akan diberikan semacam kemudahan. Penyidik meyakinkan, tapi penyidik tidak bisa mewujudkan, begitu? Karena yang memberikan keputusan kan hakim. Ya betul, tetapi kan dalam aturan main kita, itu kan bisa dilakukan kalau dituntut oleh jaksa. Nah kan begitu, dalam surat edaran Mahkamah Agung itu kan seperti itu. Nah ini sudah dituntut oleh jaksa,
Tetapi sekali lagi, hakim memutuskan berbeda dengan yang dituntut oleh Jadi jaksa. syarat JC tersebut jaksa harus mencantumkan dalam surat tuntutan. Dalam surat tuntutannya. Bahwa dia JC gitu. Bahwa dia diberikan kepada dia itu layak untuk diberikan sebagai justice. Jadi sekali lagi sebagai pengacara kita sebagai pengacara ya, apakah sebaiknya bilang sama klien, jangan dia jadi JC deh, bertahan aja. Kalau saya sih masih akan tetap buka dua kemungkinan itu dengan menerangkan apa risikonya. Kalau tanya klien, Bapak sarankan apa? Kan kita ditanya. Kamu saya bawarkan untuk kasih Kadang-kadang begini, bagaimanapun juga kan kepastian itu kan bukan pada kita. Yang memutus perkara itu adalah hakim. Bagaimana kita bisa meyakinkan hakim bahwa kepada orang ini memang layak diberikan GC? Daripada beresiko, bukannya sebaiknya udah deh jangan JC deh. Saya kira enggak begitu. Oh begitu, enggak begitu. Masih idealis beliau. Ada satu hal lagi saya kira yang mungkin ini ke depan, saya nggak tahu ini ada Bung Manajer Nasution. Mestinya terhadap hal-hal seperti ini, saya kira keterlibatan dari LPSK langsung atau tidak langsung mestinya ada. Nah, menurut hemat saya, ketika penuntut umum atau penyidik akan memberikan GC kepada seseorang, sepatutnya mereka bicara dengan LPSK sehingga LPSK juga bisa memberikan pendapat dan opini kenapa kepada orang ini wajib diberikan LPSK. Pak Boyamin, gimana? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.